wabarakatuh. Selamat hari Senin, Masya Allah. Hari ini Alhamdulillah Zara akan buka untuk sedekah seikhlasnya. Untuk yang mau ikut sedikit berbagi, Zara akan mau kurban lagi nih di tahun ini ya. Insya Allah nanti kurban ini untuk diniatkan, dinazarkan untuk seluruh para klien Zara. Dan kemarin ada 5 klien Zara yang terpilih, dan insya Allah tahun ini pun akan ada 5 orang lagi yang terpilih. Tapi Zara niatkan untuk seluruh para klien Zara ya, insya Allah. Jadi insya Allah kakak-kakak yang belum ada rezeki, yang belum bisa kurban sendiri, insya Allah di sini Zara niatkan kurban ini untuk semuanya, dan insya Allah sedekah ini untuk menjaga silaturahmi kita sampai di akhirat nanti ya, Masya Allah. Amin, amin, amin. Zara mau sedekah menjelaskan alasan Zara kenapa nggak bisa live, bukan hanya di TikTok aja, di Facebook, di IG ya, itu nggak bisa dipakai live akunnya. Jadi musuh atau seorang yang terus menjauhi Zara ini segala cara dilakuin ya, dengan ya mungkin uangnya ya, yang untuk membuat laporan palsu ya, logikanya gini aja. Sedangkan di TikTok aja nggak punya tanya, nggak jualan sendiri feed ya, kenapa semua dilaporkan semua akun Zara ya. Dan setelah Zara nggak bisa live ya karena ada laporan itu, nah mereka menjadi akunnya Zara ini nggak bisa live ya, nggak berani live ya, atau ganti akun ya. Sedangkan kan mungkin kakak-kakak yang udah mengikuti Zara dengan begitu detail tahu banget ya, setiap akun baru itu selalu diserang buzzer dan selalu bikin laporan lagi ke kepolisian ya. Nah itu yang membuat Zara nggak bisa live. Tapi ya itulah ya, kalau manusia bersifat dari jauh ya, yang sudah bersekutu dengan jin ya, kalau mereka hidupnya sudah tenang, sudah berkecukupan, sudah bahagia, nggak ada waktu buat ngurus-ngurusin orang lain ya, sampai menutup pintu-pintu rezeki ya. Nauzubillah min dzalik ya, semoga hidupnya kita nggak ada yang memiliki sifat seperti itu ya. Nauzubillah, nauzubillah. Dari Polda aja banyak yang menjauh ya, insya Allah beliau-beliau ini membantu Zara ya, tanpa meminta biaya ya, karena beliau-beliau ini memang ada pertemanan lah ya dengan salah satu tim Zara ya. Beliau-beliau pun menyarankan untuk melakukan hal yang sama ya, seperti membuat laporan lah untuk akun mereka, atau mereka juga nggak bisa live ya, nggak bisa berjualan. Tapi demi Allah Zara sendiri dan tidak menginginkan ya. Karena apa? Zara mungkin hanya membenci orangnya aja ya, hanya membenci sifatnya aja, ibu dan anak ini. Tapi Zara melihat banyak karyawannya yang mungkin menggantungkan rezeki kehidupan ya, nafkah ya di ibu anak ini ya. Jadi Zara mengikuti alurnya aja, biarkan semesta sendiri yang bekerja ya. Zara tidak mau mencari tangan, karena di saat diposisikan seperti ini pun ya, bagaimana posisi Zara saat itu memikirkan banyak karyawan yang Zara nggak mau diibaratkan api dibalas dengan api ya. Biarkan Zara menjadi air, mereka menjadi api, karena di kemudian hari api akan tetap dipadamkan oleh air ya. Bagaimanapun air adalah kekuatan yang terbaik. Ini kan banyak yang share Zara ya, kan Zara boleh nggak sedekah untuk kurbannya, misalkan 10.000 ya, ada yang 100.000, itu seikhlasnya kak. Yang dinamakan sedekah itu ya, itu menyisihkan rezeki ya. Dan insya Allah bentuk dari rezeki yang kakak titipkan di Zara ini bentuk menjaga silaturahmi kita sampai di akhirat nanti. Mungkin kakak-kakak yang belum bersedekah ya, belum merasakan kurban setiap tahunnya ya, karena mungkin kendala rezeki ya, keuangan yang tidak stabil ya. Nah di sini ayo ya kita bareng-bareng ya kurban di tahun ini ya. Insya Allah kak ya, insya Allah walaupun kakak hanya misalkan 10.000 rupiah pun ya, karena niat kakak dari hati dengan ikhlas ya, insya Allah itu akan menjadi invest di kemudian hari, di akhirat nanti, di perjalanan nanti akan dimudahkan ya setiap langkahnya. Ada kendaraan yang mungkin kakak tidak sangka-sangka, oh iya dulu pernah nitip sedekah nih sama Kak Zara ya, untuk bersedekah untuk kurban ya, dan Masya Allah itu akan menjadikan kejutan kebahagiaan di akhirat nanti ya. Amin, amin, amin. Zara sayang sama semua klien Zara ya.
pada waktu kemarin kan waktu jarak suasana itu waktu malam ini penghitung jarak suasana itu pakai geni mungkin aja jangan bisa yang mendoakan keburukan untuk ibu dan anak ini ya, tapi begitu besar tanggung jawab sayangnya itu sama seluruh para klien. Ya aku bahagia kalau dengan apa yang kalian ucapkan ke sini terkabulkan. Ya gak mungkin lah ya, gak ada hidup itu sempurna, gak ada. Mungkin ujian buat Zara juga. Yang terpenting Allah mengerti semuanya, dan siapapun yang ikhtiar kesini Allah ijabah kabulkan semua harapan doa-doa. Kiranya belum dikabulkan, secara pasti Allah gantikan dengan jawaban yang lebih baik, lebih layak untuk kalian semuanya ya. Doakan kita saling mendoakan aja, dan jangan sampai hati kita dikuasai oleh sifat amarah, dendam, dan kebencian. Kuncinya adalah ikhlas. Ingat hidup kita adalah menunggu ajar. Cara ini kalau misalkan hati sudah enggak tenang, sudah dikuasai oleh rasa kebencian yang sangat besar, kuncinya adalah suasana hati, karena tujuannya membersihkan hati, lebih ikhlas lagi, lebih mengenal jati diri, lebih mewariskan energi dengan semesta, bukan untuk membalas dendam. Tapi dari apa yang kita lakukan dengan tirakat itu, Allah memperlihatkan wujud asli orang-orang yang sebenar-benarnya musuhnya kita. Kita itu harus bangga, Pak. Kita dizalimi terus menerus, tapi kita tidak ada keinginan untuk membalas, tidak ada keinginan untuk menyakiti orang-orang itu. Kita harus bangga. Ya, mungkin di dunia ini kita yang paling teraniaya, yang paling dirugikan, yang paling terzalimi. Tapi di langit sana banyak para bidadari, malaikat yang menyaksikan kehebatan, kekuatan, keikhlasan yang luar biasa yang kita miliki. Sebenarnya hidup kita ini sedang bersaing untuk amal bekal nanti di akhirat, bukan bersaing urusan dunia. Semakin orang menjauhi kita, semakin kita sifat serakah, tamak, angkuh, sombong, dan itu tidak ada. Sifat itu tidak akan ada di orang-orang yang tidak boleh, orang-orang yang tidak pernah kekurangan kasih sayang dari Allah semesta dan para leluhurnya. Jadi jangan pernah menyudutkan bahwa diri kita ini kok sial banget ya, kok banyak masalah banget ya. Itu bukan karena kamu kekurangan, tapi karena kamu memiliki kelebihan yang tidak mereka miliki. Seolah